Cek satu, cek. Cek satu. Haleluya, shalom, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita hadir di bait Tuhan pada awal bulan November, minggu pertama. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana ada, semua atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyaksikan warta jemaat untuk sepekan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah warta jemaat kita untuk sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk kita benar-benar datang di hadirat Tuhan. Hanya tujuan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul bertemu kembali dalam bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk setiap napas yang Engkau berikan, setiap kesempatan dan setiap pelajaran hidup yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pujian, doa dan firman yang akan kami dengar.
Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan membimbing setiap hati kami agar semakin mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berharap agar dalam ibadah ini hanya nama-Mu semakin dimuliakan dan kami dikuatkan dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami mohon ampun dengan segala keterbatasan kami, kekurangan kami, kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Agar pagi hari ini kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Terima kasih Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Agung dan mulialah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Namanya Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada semua karena kebaikan-Mu, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus, Yesus, Yesus. Kau baik dalam hidup kami, Yesus. Kau sungguh-sungguh baik, Yesus. Kami ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu, Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini, yes. Katakan dengan hatimu, karena ada hari ini, karena Yesus baik dalam hidup kita. Semua yang terjadi dan yang kualami, haleluya, bersama-Mu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Dengan penuh kasih saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan hati kita. Aku ada hari ini, yes. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Amin. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu. Kita semua yang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin, haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau diberkati, mana senyumnya, mana salamnya, tangan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Selamat datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Haleluya. Ku bersuka setiap dia
Katakan, jadi rantanmu, oh jadi
Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita karena Allah hadir di sini memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya membuka pujian dari WBT, waktu dan tempat kami persilakan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan pujian yang dibawakan oleh wanita Bethel Tabernakel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi napas kehidupan kita dan rema bagi jalan hidup kita. Haleluya. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Hadirlah berbicara Tuhan untuk kami semua. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami selalu terhubung dengan-Mu. Kami selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah dasar hidup kami yang berdaulat atas kami Yesus. Haleluya. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu kita angkat pujian ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Benar Tuhan, mampukan kami melakukan yang kau inginkan. Seluruh firman-Mu tak bisa ku terlepas. Haleluya. Menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Oh, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Amin. kau menggenggam tanganku, Oh, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Mimbar saya persilakan kepada hambanya yang melayani firman Tuhan. selalu melekat di hati. Firman-Mu
Bapa di sorga, terpuji Tuhan kekal selamanya. Syukur atas anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kebaikan-Mu yang besar berlaku bagi kami sampai saat ini. Kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih. Kami yakin Roh Kudus hadir di sama-tengah kami. Suci dan kuduskan pikiran hati kami, dan kami dibekali dengan firman-Mu yang kami dengar, yang kami simak, yang kami terima pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, shalom, puji Tuhan, syukur pada Tuhan, kasih Tuhan besar bagi kita semua. Tuhan sudah menolong, memberkati kita, sampai saat ini kita boleh ada karena anugerah, kemurahan, dan kasih Tuhan yang begitu besar. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia, pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yeremia, pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita masih berbicara mengenai bagaimana memahami panggilan Tuhan. Ya, di 2 minggu yang lalu juga bicara tentang panggilan. Jadi ada yang panggil hanya untuk menegur, tapi ada panggilan yang memang mengarahkan, gitu, supaya orang itu mengarahkan diri pada apa yang dimaksud oleh yang memanggil. Ya, dari ayat yang kita akan pelajari pagi hari ini, gitu, ya, tentang Yeremia, panggilan Yeremia, gitu. Jadi memang kita tahu ada panggilan untuk orang percaya kepada Kristus. Ada juga panggilan setelah orang percaya, ada panggilan untuk dia boleh mengarahkan diri. Artinya secara umum memang mengarahkan diri, tapi spesifiknya adalah bagaimana dia melakukan tugas yang dianugerahkan, yang dipersiapkan. Ya, yang saya sebut kalau orang bekerja bagi pekerjaan Tuhan, apakah dia khotbah, dia WL, dia singer, dia main musik, ya, dia segala sesuatunya, ya, itu semua kita lihat ada syarat-syaratnya juga yang harus ditaati. Artinya jangan sampai orang melakukan tugas pekerjaan kerajaan sorga, tapi sisi lain kehidupannya dia punya 2 kepribadian jadinya. Dia masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat di mana yang disyaratkan oleh firman Tuhan. Gitu. Misalkan begini, Rasul Paulus bilang, orang yang melayani jangan orang yang baru bertobat. Betul, saudara ya? Artinya apa? Orang yang sudah bertobat. Lah, orang alkoholik, gitu, terus dia melayani, ya jadi sandungan lah. Terlebih Tuhan bisa murka, kan sayang. Makanya saya ingatkan, saudara yang masih bertentangan dengan tugas-tugas kerajaan sorga ini, pekerjaan Allah ini, ya minta istirahat. Saya belum layak, saya belum bisa melepaskan sesuatu yang memang disyaratkan. Ya memang tidak sempurna, tidak sempurna. Tapi kan kita orang-orang yang punya kesadaran yang baik, kesadaran yang sehat, mana benar, mana tidak benar. Seorang anak Tuhan, oh saya dipanggil untuk pelayanan.
Wah, saya mesti tahu ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya panggilan untuk kematian itu lain lagi gitu. Saudara mau atau tidak mau ya memang itu sudah terakhir. Saudara sakit atau tidak sakit, muda atau tua terserah gitu. Tapi kalau di panggilan kedua ini, panggilan melayani, nah itu ada syaratnya gitu. Paulus menegaskan itu, jangan orang yang baru bertobat. Padahal orang itu sudah bertobat tapi masih baru gitu. Apalagi orang yang sudah lama lantas tidak bertobat, lah itu kan gimana? Dipertanyakan lah, kok bisa gitu? Pertobatannya sudah lama, udah puluhan tahun. Tapi kelakuannya bertentangan dengan apa yang dia kerjakan. Pasti saudara mengkritisi itu. Betul enggak? Ya enggak salah. Loh ini orang melayani kok begini dia. Kok dia begitu? Nah itu kan jadi syak itu. Oh jangan menghakimi. Ya bukan menghakimi. Ya, saudara ini saya ingatkan ke kita saudara. Ya, taruhlah kita jam berpikir, ini di desa ini satu yang kecil, tapi ini pekerjaan kerajaan sorga. Amin. Yang harus serius kita kerjakan. Sungguh-sungguh, kata surat Petrus. Kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, Tuhan sayang, tapi Tuhan bisa murka. Gitu. Betul. Ibrani 12 mengatakan, anak yang baik pasti ditegur kalau salah. Kalau tidak mau dengar teguran, dihajar. 1 Korintus bilang, bahkan secara ekstrim, mereka yang tidak disiplin, 1 Korintus 11 sudah baca, banyak mereka yang sakit sampai mati, sekalipun. Ya betul, itu betul. Orang-orang tidak disiplin, gitu. Itu bicara perjamuan kudus kan itu. Misalnya, yang kacau hidupnya. Gitu. Mari kita buka bersama. Yeremia pasal 1 ayat 4, memang dari ayat 1 kita akan baca berbalas-balasan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Semua, ketahuilah untuk membangun dan menanam. Amin. Ya, ini seorang Yeremia gitu. Ya, di sini mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia. Ya, saudara-saudara, ketaatan Yeremia di dalam memenuhi panggilan bukan tidak melewati tantangan dalam hidupnya. Gitu. Ada begitu besar tantangan yang dia hadapi. Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau. Yeremia punya pengalaman bagaimana mulutnya disucikan, gitu. Bagaimana mulutnya dijamah Tuhan. Supaya dari mulut ini menjadi sumber apa? Kehidupan. Ya. Dari mulut ini jadi sumber kehidupan.
Dia bilang, oh mulutnya berasap tuh. Ah itu lain cerita gitu. Ya, itu maksudnya. Jadi kita lihat panggilan terhadap Yeremia bukan panggilan percaya, tapi panggilan untuk melakukan sesuatu tugas. Ya, satu tugas. Susah. Dan pelayanan Yeremia justru adalah pelayanan yang kurang lebih selama 40 tahun tidak pernah sekalipun mungkin merasakan kenyamanan dalam pelayanannya. Ya, saudara-saudara, isi kitabnya kalau kita perhatikan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan keluhan-keluhan kepada Bapa di sorga. Makanya terus para teolog menyebut Yeremia itu nabi yang suka menangis. Nabi baper istilah sekarang. Dia tangisi banyak. Setelah Tuhan menjamah mulutnya, terus dia jadi orang yang suka menangis. Lihat kejahatan Sion, lihat kejatuhan Yerusalem, lihat umat Tuhan yang kelakuannya ada Tuhan, tapi mereka buat pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang ditangisi. Saudara boleh baca kitab Ratapan. Saudara buka kitab Ratapan Yeremia ini, saudara lihat aja perikop-perikopnya itu. Ya, kerusakan Yerusalem, Sion. Tapi bagaimana Tuhan tetap baik juga gitu. Tapi Tuhan murka juga gitu, terhadap mereka. Gitu. Maka Yeremia melihat dengan sedihnya, kan kasihan, kok kasihan mereka ini. Ya, saudara-saudara, jadi kita melihat salah satu alasan mengapa ia taat pada panggilan Tuhan, Yeremia dia tidak putus di jalan, dia tidak mundur, sekalipun begitu besarnya tantangan dan pelayanannya. Karena ada janji Tuhan yang mengatakan, aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu dan Tuhan menyertai Yeremia. Nah, ini yang membuat dia bisa bertahan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dia melihat ini satu panggilan yang mulia gitu, bagi kehidupannya. Satu panggilan yang sangat istimewa. Makanya saya bilang kita harus hargai panggilan kita. Kalau kita bisa melayani, itu bukan karena saudara, gitu, tapi karena Tuhan. Lantas kalau sudah melayani, ngawur, ngaco gitu. Yang pernah saya bilang di Natal Mendo di sini dulu, sampai ada orang titip pesan gitu. Bisa enggak Pak di khotbah disisipkan ini gitu. Gimana orang baru masuk dia rajin, setia, bukan main gitu. Kurang 10 jam 7 pagi sudah di lapangan. Tapi setelah 2 tahun, 3, 4 tahun, jam 7 lewat 15. Jam 7 lewat 30. Lah, betul saudara? Kita suka begitu. Gitu. Saya bilang, saudara beli motor baru, biar nggak dipakai hari ini, saudara lap sore gitu. Besok pagi juga dilap. Tapi kalau motornya sudah 2 tahun, 4 tahun, biarin aja gitu. Di halaman kena hujan panas nggak apa-apa gitu. 5 tahun, mau rusak, mau busuk kah? Nggak dicuci-cuci gitu. Saya bukan sedang promosi pemuda cuci motor gitu. Ya. Nah kan begitu gitu. Jadi orang gampang aja gitu. Gampang aja. Nyanyian apa? Oh sudah tahu gitu. Apakah kita berdoa? Apakah kita menyembah Tuhan? Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kita berdoa, tutup kamar dan kita masuk dalam kamar berdoa. Tanpa gangguan. Si siapa? Stevi atau Yosi.
kebaktian di salah satu gereja GBT di Jakarta. Itu kalau mau kebaktian dikunci sudah gerejanya. Jadi sudah diumumkan, saudara mau berkegiatan silakan kegiatan. Kebaktian akan dimulai dan gereja dikunci. Tidak ada orang keluar masuk tanpa gangguan. Saudara datang 7:30 katakanlah begitu ya, jam 8 kita. Itu ada kopi, ada teh, ada snacknya di luar. Silakan gitu, minum. Tapi kalau mulai ibadah, tertib, sudah dikunci. Nggak ada orang cerita, nggak ada orang keluar masuk, nggak ada orang kesana sini. Gitu. Dikunci memang, kuncinya ada si pengkhotbah ditaruh di. Oh saya darurat, nggak peduli darurat, tunggu aja sampai selesai ibadah. Jadi kebiasaan. Kan si Stevie kan kaget, gereja dikunci. Kita mau ke belakang, nggak ada, saya bilang nggak ada. Sudah lama itu gereja itu begitu. Mereka membangun satu sistem yang lain lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat ini sesuatu yang istimewa gitu. Ya, satu panggilan Tuhan berarti itu istimewa. Apalagi orang mau kerja jadi rekan sekerja Allah, itu sangat istimewa gitu. Ya, coba kita lihat ayat 5 mengatakan begini. Next. Kita lihat ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, panggilan Tuhan, satu panggilan istimewa, kenyataan ini ditegaskan dalam 3 hal yang kita baca di sini, yaitu Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, Tuhan menetapkan. Ya, ayat 5 mengatakan Tuhan menguduskan. Ya, dalam bagian ini Tuhan menetapkan. Nah, kita lihat pertama, kata mengenal adalah kata yang memiliki arti makna di belakang kata itu mengandung arti mengingat, juga menghargai, juga mengasihi. Orang yang tak kenal maka tidak sayang. Kita kenal Tuhan, jadi kita cinta Tuhan. Ya, Allah berkata bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang istimewa. Orang belum terbentuk, manusia belum ada bentuknya, Tuhan bilang, Tuhan sudah mengenal. Ya, kenapa? Ya karena memang Tuhan itu di atas segala-galanya. Ya, Tuhan tuh di atas segala-galanya. Tidak ada orang bisa sembunyi dari Tuhan, tidak ada juga orang bisa mengelak untuk apapun. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal. Jadi di sini yang dimaksud adalah Tuhan mengingat dan Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi. Ya, dia mengerti, dia mengasihi, dia mengingat siapa juga kita semua. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mempertegas supaya Yeremia itu terus melihat ini, wah luar biasa gitu. Kok bisa gitu? Ya, kok bisa? Saya belum ada. Dia bilang dia sudah mengenal saya. Ya, yang berikutnya dikatakan dia menguduskan. Ya, kalau kita lihat kata kudus di Alkitab berarti suci hama, steril, dipisahkan. Dipisahkan. Nah ini saudara, jadi kita nggak sama dengan orang lain. Nah, kenapa saudara? Kita melayani itu disucikan.
dikuduskan Tuhan. Karena ini pelayanan pekerjaan kerajaan sorga. Memang siapapun, saya bilang sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Tapi orang itu adalah orang yang memang mau dikuduskan oleh Tuhan. Disucikan. Air. Sudah lihat air dari pegunungan, itu kan bersih gitu. Bisa diminum. Tapi kalau mau layak minum, dia harus melewati sterilisasi. Ada filter. Bilang aqua dari air pegunungan. Tapi tetap lewat filter, sterilisasi gitu. Iya, saudara. Ada susu ultra gitu. Saya suka minum itu. Saya 100% susu gitu. Susu sapi. Gitu. Tapi diambil dari seekor sapi, kemudian disterilisasi. Nah, sama kehidupan kita. Kalau disucikan berarti itu satu proses. Jangan menyerah ke dosa. Gitu. Sudah tahu itu dosa, terus kita menyerah ke dosa. Salah, terus kita terus menyerah ke yang salah itu. Berarti kita sendiri yang dablek istilahnya. Gitu. Istilah sononya begitu. Ya, kita sendiri gitu. Nah, Yeremia memahami ini, saudara. Oh iya, Tuhanlah yang menyucikan, Tuhanlah yang menguduskan. Maka Yeremia itu terus dia orang yang punya belas kasihan, punya kasih, punya hati terhadap banyak orang. Dia lihat orang berdosa, dia menangis. Dia bilang, kenapa sih Tuhan dia itu begini? Kenapa dia begitu? Keluhan-keluhan Yeremia itu begitu, saudara. Saya bilang, saudara baca kitab Ratapan. Keluhan-keluhan Yeremia itu banyak sama Tuhan. Karena apa yang dia lihat. Pernah enggak kita menangisi saudara kita yang belum percaya? Pernah enggak kita menangisi tetangga kita yang belum percaya Yesus? Dan kita bilang, Tuhan kapan dia percaya? Kapan dia terimamu? Kapan dia kenal engkau? Kapan dia datang kepadamu? Kalau belum pernah, ya mulailah. Petrus bilang, lambat atau cepat, saya berdoa, kamu percaya. Di muka penguasa, betul nggak, Sir? Petrus bilang, lambat atau cepat, saya doa, dan kamu percaya Yesus. Ada berapa banyak impian-impian kita yang tercapai? Betul enggak? Saudara pengen rumah, 8 tahun, 12 tahun, ada rumah. Saya bilang begini, saya cuma 3 tahun. Gitu. Lantas, pernah enggak kita tangisi mereka yang katakanlah saudara kita, keluarga kita mungkin. Saya berapa hari sebelumnya, saya doa untuk pelayan-pelayan Tuhan, kuduskan mereka, sucikan mereka, bersihkan. Ulang-ulang, Tuhan sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan. Semua dapat melayani dalam kekudusan Tuhan. Sudah pernah dengar Lumaindong itu. Dia bilang yang mengerikan dalam gereja itu bukan teroris. Bukan penolakan. Tapi orang yang melayani tapi tidak bertobat. Harus diakui, karena itu Alkitabiah. Betul, saudara. Kita harus beri diri kita itu diproses penyucian.
pengudusan. Ya, saudara-saudara, supaya kita mengalami keadaan baik, kedudukan. Dikatakan surat Timotius, orang yang melayani dengan baik, dia dapat kursi, dapat kedudukan. Bukan kedudukan duniawi, bukan. Hanya saudara dapat perhentian. Orang yang lelah itu, sangat lelah dalam bekerja. Waktu dia duduk, dia bisa menikmati enaknya duduk. Betul, saudara? Nah, itu Timotius katakan, orang yang melayani dengan baik, itu adalah orang yang beroleh kedudukan yang baik. Dia dapatkan perhentian, sabat hati, sabat jiwa, sabat kehidupan. Oh, saudara, ini Tuhan yang mempertegas ini. Dan juga menetapkan, Yeremia diberi kepercayaan besar untuk menjalankan tugas, satu tanggung jawab yang istimewa. Satu tanggung jawab yang berbeda dengan yang lain. Satu pekerjaan yang mulia, yang disebut mulia. Kita lihat ayat 5 mengatakan, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi artinya orang yang berbicara atas nama Tuhan kepada orang lainnya. Dia orang yang mendengar firman langsung, itu nabi. Gitu. Mendengar firman langsung dari Tuhan, sampaikan kepada orang lain. Ini Yeremia ditetapkan untuk menjalankan tugas itu. Artinya dia orang yang mendengar. Kapan dia dengar firman Tuhan? Bukan kata-katanya. Ya, bukan kecerdasannya. Bahkan Yeremia mengakui, saya ini masih muda. Saya tidak bisa ngomong. Musa bilang, saya tidak petah lidah. Gitu. Saya gagap. Tuhan bilang, oke, kamu tidak usah bicara. Harun yang bicara. Gitu. Tuhan tidak paksakan. Orang bilang, oh saya gagap. Oh mau bicara, ya memang susah. Gitu. Ya, Tuhan bilang sudah, biarlah kamu tetap dengan gagapmu, tidak apa-apa. Tapi ada Harun sebagai juru bicara, ditetapkan Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan Musa. Tidak, saudara. Alkitab tidak mencatat itu. Musa bilang, saya nggak pandai ngomong. Sama juga ternyata Yeremia. Alasannya masih muda. Ya memang masih muda, sesuatu yang wajar lah. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi kita lihat kepercayaan yang diberikan Allah bukan karena Yeremia itu orang yang mampu melaksanakan dengan baik. Tapi karena Tuhan sendirilah yang memberikan anugerah itu kepada Yeremia. Gitu. Jadi Tuhan tidak melihat dia itu orang yang bisa gitu. Tapi Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada Yeremia. Saudara, kalau Allah memberikan kepercayaan kepada siapa saja, kepada gereja Tuhan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu hanya karena Tuhan yang membuat kita bisa berdaya guna. Oh, guru sekolah minggu, orang lain tidak bisa gitu. Tapi ada yang bisa. Gitu. Itu karena Tuhan yang membuat itu bisa berdaya guna. Gitu. Saya pernah saksikan ada orang yang kaya, gitu, orang sangat kaya. Dia merasa terpanggil apa? Di sekolah minggu. Sekolah minggu pun dia tidak pimpin pujian. Dia tidak cerita. Dia cuma orang yang suka hias-hias ruangan sekolah minggu. Dibikin bagus. Hari ini hias. Dia duduk di situ, dia dampingi. Dia senang lihat anak-anak. Gitu. Diberkati Tuhan. Gitu. Dia pakai uangnya itu untuk itu saja. Gitu. Ayo anak-anak kita makan bergizi. Gitu.
kita camilan bergizi, kita minuman bergizi gitu. Udah. Coba, saudara. Kita lihat, saudara. Kalau kita menyadari panggilan Tuhan adalah panggilan jauh sebelum kita lahir bahkan. Ya, saudara-saudara, dalam ayat 5 ini mengatakan itu, tidak memiliki syarat apapun. Ternyata. Gitu. Betul enggak, saudara? Tidak memiliki syarat apapun. Loh, itu sebelum dia lahir, sudah begini. Jadi syarat apa gitu? Nanti syarat itu ada. Tapi waktu Tuhan memanggil seseorang, tidak memiliki syarat apapun. Tapi ada tujuan. Coba kita lihat yang berikutnya. Gitu. Ayat yang ke-10 mengatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa tidak pernah seseorang hanya untuk bercakap-cakap saja. Hanya untuk ngobrol, ayo sini kita ngopi, ayo kita ke kafe yuk. Saya suka sebentar saudara ajak ngobrol ke kafe gitu. Berapa kali anak-anak bilang, ayo om kopi ria, belum pernah saya masuk kopi ria itu. Padahal suka aja, tapi enggak ada yang ngajak ya sudah, enggak usah. Sampai sekarang belum pernah. Ada burgernya om, iya. Sekarang siapa yang mau bayar? Ya. Bikin kopi di rumah aja, kopi hitam lah, udah selesai. Ya. Nah, jadi bukan itu, saudara. Tuhan panggil untuk bercakap-cakap, disucikan mulutnya Yeremia, dikuduskan, dijamah Tuhan mulutnya. Supaya Yeremia bisa ngobrol dengan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan memanggil, tapi dia punya tujuan tertentu menemui mereka dan berbicara kepada mereka. Nah, coba kita lihat ini. Ketika Allah bicara kepada Abraham, Kejadian 12, apa yang dilakukan Allah? Allah akan segera membangun satu bangsa. Israel. Waktu dia panggil Abraham, keluar dari Ur Kasdim, terus sampai tanah Kanaan, sampai Abraham ke Mesir, Abraham tuh balik lagi ke tanah Kanaan. Tuhan sudah berbicara tentang satu bangsa waktu panggil Abraham. Abraham menjadi bapa dari banyak bangsa. Bukan cuma Israel. Ya. Ada bangsa-bangsa yang jauh lebih dari orang-orang Israel yang sudah tersebar sana sini. Mereka pun adalah keturunan orang-orang Israel. Karena sudah begitu jauh sekali, udah ratusan tahun, ribuan tahun, mereka tidak masuk ke kelompok Israel lagi. Ada yang memang tetap terjaga, Tuhan yang menjaga itu. Sebagai orang Israel yang sudah nyebar sana sini. Makanya orang bilang Indonesia itu dijajah oleh penjajah di dalam negaranya sendiri. Israel dijajah di luar negaranya. Nah, sekarang waktu dia pulang, dia kembali, tidak ada berani siapapun yang mau jajah dia lagi. Berani mau jajah kita, kalian kan habis. Mengancam kita, kalian bisa habis juga. Ya itu politik, kita nggak tahu, kita nggak bicara itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan waktu panggil Abraham, ada tujuan gitu. Sama yang sudah kita baca Yeremia, Tuhan panggil Yeremia, dikatakan ayat 10,
hari ini aku mengangkat engkau. Coba, disebut diangkat oleh Tuhan. Siapapun yang diangkat oleh Tuhan, dia tidak akan pernah dijatuhkan oleh siapapun juga. Begitu, saudara. Mau diangkat Tuhan? Mau? Sudah, kalau mau diangkat Tuhan harus bersedia gitu. Ya. Diproses dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan angkat itu enggak ada yang bisa jatuhkan. Betul. Makanya Tuhan Yesus pertegas di kitab Yohanes. Kita itu dalam tangan Tuhan. Jadi tidak ada siapapun dapat merampas kita. Itu bicara keselamatan. Kita sendiri tidak bisa menggagalkan keselamatan kita. Gitu. Loh, sudah bilang, di mana kehendak bebasnya? Nggak akan bisa, di tangan Tuhan tidak ada seorang bisa menggagalkan apapun. Ya, sama Yeremia diangkat Tuhan, sama Abraham. Kalau Tuhan sudah tetapkan, pasti itu terjadi. Ini Musa, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Keluaran pasal 3, apa yang dia lakukan? Allah akan segera membebaskan umatnya dari Mesir. Dia bicara kepada Musa tentang pembebasan orang-orang Israel dari Mesir. Dan itu menjadi kenyataan. Puluhan ayat mencatat tentang perjalanan orang-orang Israel yang tinggal di Ramses, di Sukot. Terus mereka keluar dengan cara yang ajaib. Pimpinannya siapa? Musa. Musa yang bilang, saya nggak bisa ngomong Tuhan. Musa yang pimpin. Gitu. Jadi ada tujuan Tuhan memanggil. Kita lihat satu lagi. Ketika Tuhan bicara kepada Yeremia, apa yang dia katakan? Bahwa Allah akan segera memulihkan umatnya. Nah ini, saudara, dikatakan Yeremia diangkat atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Sudah lihat ini ada arti-arti komparatif. Ya, arti komparatif, mencabut dan merobohkan. Saudara, jangan-jangan kita yang roboh malah oleh keduniawian. Bukan jadi orang yang diangkat Tuhan untuk mencabut. Ya, saudara, jangan-jangan kita yang dibinasakan, kita yang diruntuhkan malah. Kenapa? Karena memang di sinilah Tuhan mau angkat Yeremia supaya Yeremia jadi orang yang bisa mencabut, bisa merobohkan, orang yang bisa membinasakan, bisa meruntuhkan, bisa membangun, bisa menanam. Nah, ini bicara pemulihan, saudara. Jadi Yeremia nanti dipakai untuk hal ini. Waduh, tidak mudah kerjaan ini loh, saudara. Kamu orang yang memang bebal, keras tengkuk, minggir. Ganti dengan orang yang berkenan. Iya. Diganti dengan orang ini. Ganti dengan orang ini. Ganti orang yang berkenan. Sama kan? Musa dan Yosua. Betul enggak, saudara? Penggantian generasi itu bukan sesuatu yang biasa gitu. Kenapa Yosua? Karena Yosua dia orang yang berkenan gitu, sama Tuhan. Padahal dia hamba, bukan anaknya Musa gitu. Mestinya kan Musa, orang bilang mestinya Musa. Teolog mengatakan Musa itu Lewi dan Lewi menikah, dia punya anaknya nanti Lewi gitu. Imam dan imam menikah, anaknya nanti imam. Tapi kenapa bukan anaknya Musa?
yang menggantikan Musa gitu. Tapi Yosua gitu, yang dikatakan abdi Musa gitu. Hamba, pekerja gitu. Orang yang membantu Musa. Bisa enggak saudara punya kekayaan warisannya untuk pembantu saya gitu. Anaknya enggak dapat. Gereja ada yang begitu. Dia punya pekerja yang setia, yang rajin, potensi, orang dipakai Tuhan. Bukan ke anaknya, ke pengerjaan. Bikin surat, ini pelayanan ini diteruskan oleh saudara ini. Ada. Mungkin itu kasuistis lah. 1 dari 1.000, 1 dari 10.000. Gitu. Ya memang, tapi ada. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita lihat panggilan Tuhan adalah panggilan yang ada tujuannya. Ya, saudara-saudara. Jadi sesuatu yang besar dikerjakan Tuhan terhadap Yeremia. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang besar. Tuhan mau memulihkan umatnya melalui kehidupan Yeremia. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 9. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda, tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan padamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan kau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman padaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, saudara-saudara, ketika Yeremia dipanggil untuk melayani, usianya masih muda. Jadi wajar, saudara, ketika Tuhan memanggil, dia berdalih, aku masih muda. Ya, saudara-saudara. Tapi walaupun demikian, kita lihat Yeremia itu orang yang mau taat pada panggilan Tuhan. Ya, sekalipun masih muda, dia orang yang mau taat pada panggilan Tuhan. Sudah perhatikan ayat yang ke-7. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Jangan milih-milih. Jangan pilih-pilih. Tuhan bilang kepada siapa kamu kuutus, ke situ kamu pergi. Mungkin ada orang, oh Pak Yo khotbah kalau di situ, soalnya di situ dapat amplop. Kalau di tempat saya nggak dapat amplop. Nggak ada. Saya tunjuk aja saya melayani di mana, bukan saya ngatur. Ada suatu waktu teman saya dia besuk ke Pak Herman, katakanlah begitu ya. Dia kunjung ke situ. Sampai di situ Ibu Herman, Pak ini air putih aja ya minumnya. Oh sudah, enggak usah. Di situ kita sudah minum susu gitu. Tersinggung ibunya gitu. Langsung masuk kamar gitu. Ya. Iya, di situ susu. Kita di sini air putih aja. Memang kita nggak ada susu di sini gitu. Biar aja pendeta enggak usah ke sini gitu. Ya, ke situ aja supaya dia bisa minum susu terus gitu. Tuhan bilang Yeremia, kemanapun kamu kuutus, kamu pergi. Oh di situ sukar, situ sulit, situ harus naik gunung, turun gunung. Yeremia harus pergi, nggak bisa milih, Ya, orang melayani Tuhan sudah nggak usah milih. Saya yang tampil depan, nggak usah milih. Saudara berdiri di depan pun, nyambut orang,
Itu kerjaan yang luar biasa. Saudara mau duduk belakang pun mendoakan saya sedang khotbah di sini, itu juga pekerjaan luar biasa. Nggak usah saksi. Saya sedang berdoa untuk pendeta. Gitu. Nggak usah bilang-bilang. Gitu. Nah itu saudara. Kadang kita suka nggak tahan kan begitu ya saudara. Pernah kita ke Kalteng, masuk ke pedalaman. Kita 4 atau 5 pendeta ke sana. Lantas yang pelayanan siapa gitu. Karena saya pengurus, saya bilang ini aja pelayanan. Gitu. Nah, setelah pulangnya mobil 2, saya kenapa bukan Pak Yok yang khotbah gitu. Saya bilang kasih dia lah kesempatan. Dia sudah S2, saya nggak ada SS-nya gitu. Kita nggak ngerti khotbahnya. Wah, saya bilang jangan begitu. Jadi yang begini ini yang bahaya. Gitu. Betul enggak, saudara? Terus jadinya saya merasa, oh ternyata saya lebih bisa dari orang lain. Saya bilang jangan begitu. Gitu. Ya sudah kita terima apa yang dia sampaikan. Ya, tapi kan kelasnya lain. Dia bicara di orang-orang yang di desa ini. Ini kan pedalaman. Gitu. Beda dia khotbah di kota gitu. Pakai bahasa tinggi-tinggi lagi, ada bahasa Inggris-Inggrisnya. Gitu. Saya bilang enggak apa-apa, sudah supaya orang di desa juga belajar bahasa Inggris. Loh kan bisa begitu, saudara. Ya, enggak usah milih. Gitu. Yeremia, Tuhan bilang kemanapun, sebab saya yakin kalau orang itu diutus Tuhan, pasti dia berhasil. Pasti berhasil. Amin. Saudara khotbah, oh orangnya ada 5 orang, di sana ada 100 orang. Gak apa-apa, 5 orang kalau memang saudara punya kerinduan ke situ. Tuhan gerakkan ke situ, bicaralah firman Tuhan. Satu orang bertobat, malaikat Tuhan di sorga. Sukacita gitu. Betul, saudara. Ya. Nah, jadi ini satu panggilan di mana Tuhan menyertai Yeremia. Dan kita lihat kurang lebih 40 tahun Yeremia mengalami kesulitan begitu besar. Kesukaran, penderitaan yang besar. Ya, berkali-kali bahkan kalau kita baca berkali-kali dicilkan. Itu Yeremia. Tidak disukai, tidak disenangi. Saudara, dari lingkungan sosial mereka sebagai orang-orang percaya. Tapi walaupun mereka Yeremia tetap taat menjalani tugasnya. Kenapa? Keyakinan bahwa Tuhan sudah mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau melepaskan. Ya, menyertai engkau melepaskan. Itu Yeremia. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada yang membackup kita. Gitu. Kalau kita melayani dengan baik. Kita setia sama Tuhan, Tuhan menjadi orang yang mendampingi kita. Tidak terlihat, tapi Tuhan itu ada. Peperangan pergumulan sebesar apapun, Tuhan bilang jangan takut aku menyertai dan melepaskan engkau. Kuasa-kuasa kegelapan sekalipun, kuasa setan, ya saudara-saudara, pegang hal-hal yang seperti ini, ya dinyatakan berulang kali. Orang bilang jangan takut 365, saudara cek enggak ada 365, 100-an pun enggak ada gitu. Kata jangan takut. Itu cuma akumulasi dari jangan khawatir ditambahkan jadi jangan takut. Tuhan menyertai engkau dijadikan juga jangan takut. Makanya jadinya 365. Tapi secara tegas bahwa di Alkitab kata jangan takut itu enggak ada 100 kali gitu.
Satu hari Tuhan bilang jangan takut, enggak ada itu. Ya, saudara ada Alkitab elektronik, cari kata jangan takut. Jangan takut, aku menyertai engkau. Begini aja sudah satu jaminan. Ya, ada seseorang waktu ketemu Yesus dia bilang, Tuhan katakan saja apa? Ya, sepatah kata, maka anakku sembuh. Coba, nggak usah panjang-panjang. Jangan takut menjadi modal, menjadi bekal bagi Yeremia untuk melaksanakan tugas. Sekalipun sulit, sukar, ditolak, difitnah, diancam mau dibunuh, Yeremia tidak takut. Malah dia menangisi orang yang menyusahkan hidupnya. Itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, sebabnya kalau Tuhan panggil kita untuk bisa berdaya guna dalam bentuk apapun, lakukan dengan setia. Maksud orang pengiring Tuhan yang setia, yang baik, pasti ada jaminan Tuhan menyertai kehidupanmu. Tuhan berkati kita pagi hari ini dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita semua. Kita angkat lagu ini pada satu bukit jauh dari sini. Biar kita naikkan dengan hati, ku datang pada salib, ku ingat cinta Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Ya, ku jatuh pada salib, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Oh, ku datang pada salib itu, ku kenal jatuh pada kakinya, sana ku dapat
Mari kita berdiri semua pada satu bukit, pada satu bukit, jauh dari sini, salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Tuhan ku telah mati, semua datang, oh ku datang pada salib itu. Haleluya. Amin. Yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib. Amin. Tadahkan tangan kita. Ku ingat tentanya Tuhan. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi ku datang. Ku datang pada salib. Amin, amin, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Roh Kudus, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Oh, ku ingat cintanya Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Jesus, Jesus. Sana ku dapat, di sana Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Di salib Yesus Tuhan mengampuni kita. Oh, sekali lagi. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Haleluya.
Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Allah. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terpuji Tuhan. Terima kasih. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Amin, haleluya. Ya ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada sana. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kaki. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan sabda-Mu dalam hati. Kami yakin Engkau yang memanggil kami. Salib-Mu lah menjadi pedoman hidup kami. Sekalipun ada penderitaan kesukaran, tapi ada kemenangan besar yang Tuhan kerjakan. Sebagaimana Yeremia dengan keterbatasannya, tapi Engkau menyertai hidupnya. Tuhan menolong dia, melepaskan. Dan sama kami juga, kami rindu satu pengalaman-pengalaman ini menjadi pengalaman rohani besar bagi hidup kami. Untuk terus melangkah dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang petugas perjamuan. Tuhan berkati roti dan anggur di hadapan kami. Roti yang sungguh, anggur yang sungguh sebagai tubuh dan darah-Mu. Kasih-Mu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Kita angkat roti di tangan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus, bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus, bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih. Kasih Tuhan besar bagi kami. Kami boleh mengenang kasih-Mu, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Kami yakin semua karena kasih-Mu, karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Ikatan apapun boleh dilepaskan. Kuasa dosa, kuasa maut dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan-pelayanan yang berjalan diberkati, program-program kami dalam rangka Natal, semua Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tolong semua jemaat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, diberkati dalam pekerjaan, usaha, diberkati dalam pelayanan, pengiringan kepada Tuhan. Dalam rumah tangga juga Tuhan berkati. Dalam segala kebutuhan, dalam segala keperluan, Tuhan yang mengadakan senantiasa. Kami doa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil mereka dilepaskan. Kami doa untuk Niko yang mengalami eksiden di jamah, tangannya dipulihkan Tuhan, disembuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan, demikian pula kami doa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, semua diserta Tuhan. Berkati semua sanak saudara keluarga kami. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, menjaga, melindungi, menyertai. Tuhan jamah tetangga masyarakat kami yang belum percaya, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka, mengubah pikiran mereka. Mereka boleh datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh mengenal Tuhan dan Engkau mengasihi mereka dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan. Muara Jawa di mana kami tinggal pun diberkati dengan segala damai, sejahtera, keamanan. Kami doa Tuhan berkati semua gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan di berbagai tempat, pergumulan-pergumulan gereja. Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka sekarang dan selamanya. Tuhan bimbing kami semua kembali ke tempat masing-masing. Setiap persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan anak-anak-Mu, kami yakin Tuhanlah yang memberkati senantiasa. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Saudara-saudara, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Untuk TYF, untuk pemuda, SMP, SMA dan seterusnya, diharap tinggal sebentar. Ada briefing.